Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Minta maaf teman-teman ya, ini saya agak intens atau sering untuk upload karena ya wis pikir aku agak enak, otakku agak encer ya wis, nggak ada kendala lah untuk mencari inspirasi bahan tema. Untuk video kali ini saya akan review produknya Belcoat Primer Surfacer 1K. Jadi epoxy 1K-nya Belcoat, yang mana sebenarnya ini sudah agak lama ya launching atau keluarnya dari Belcoat, tapi saya hanya baru kali ini bisa membuatkan videonya. Sebenarnya saya juga sudah sering pakai produk ini. Untuk karakternya epoxy Primer 1K Surfacer-nya Belcoat ini persis seperti halnya punyanya Siken epoxy yang 1K ya. Jadi bisa diaplikasikan untuk satu media besi, duanya aluminium, media yang berbahan plastik, bahkan di bekas cecetan itu gampang banget. Untuk cara mixingnya, misalkan teman-teman mendapati pekerjaan dengan berbahan aluminium, itu kalau saya biasa menggunakan mixing rasio 100/80 thinner. Jadi untuk media besi misalkan, karena dia sudah ada apa itu namanya, kandungan anti korosifnya juga sudah ada ya. Dan untuk media aluminium masih kurang lebih sama. Jadi misalkan kita pakai campuran mixing rasio thinner 80, itu droplet yang dihasilkan dari partikel epoksinya ini sudah lumayan lembut. Jadi sandingnya kita ringan banget, nggak perlu apa itu namanya, sanding yang terlalu berat. Jerukannya sudah ideal lah. Mungkin tinggal kita amplas 600 timpa base coat sudah jadi. Tapi untuk mendapati misalkan pekerjaan dengan riwayat bekas cecetan, kalau saya biasanya menggunakan mixing rasio thinner 100/50%. Jadi thinnernya separuh saja. Saya tembakkan sawur tipis pada area-area mungkin yang bolong atau keseluruhan pada panelnya. Misalkan pada pekerjaan ini hanya saya aplikasikan dulu yang kentalnya pada bagian-bagian yang saya dempul ya. Kemudian setelah agak kering, misalkan kita flash off 10 menit atau 15 menit, baru kita ubah mixing rasio menjadi thinnernya ini sekitaran 80%. Jadi ngaduk lagi epoxy Primer 1K Surfacer-nya Belcoat dengan mixing rasio 100/80% thinner. Kemudian kita tembakkan rata keseluruhan media yang tadi sempat kita epoxy yang kental. Dan setelah kita tembak dengan mixing rasio tersebut, itu pada droplet yang kasar pada lapisan pertama itu sudah bisa menjadi mulus karena ketimpa dengan epoxy dengan mixing rasio atau campuran yang kedua ya. Dan untuk cara kerjanya kurang lebih seperti halnya Siken. Mungkin teman-teman yang sudah kawakan dan sering menggunakan produknya Siken ya wis apal karakternya sama persis. Jadi pekerjaan kita nggak ribet. Misalkan pada pekerjaan sini ya, pekerjaan yang saya dapati ini, jadi kemarin media datang itu hanya saya dempul pada media yang terdapat luka-lukanya, karena ini memang motornya bekas, ada yang luka karena tabrakan. Kemudian saya dempul apa ya ngarep dempul glasit, dempul 2 komponen. Jadi bukan dempul pasta, bukan, karena medianya memang lukanya dalam. Kemudian saya epoksi. Setelah di epoksi itu belangnya pada bekas dempulan itu nggak ada. Cukup efisien, cukup menghemat waktu banget. Untuk tingkat kekeringannya juga cepat. Jadi kurang lebih kalau untuk bekas cecetan seperti gini, kurang lebih saya diamkan 2 jam itu sudah siap disanding dan bisa naik base coat. Tapi lebih bagusnya lagi kalau misalkan teman-teman takut resapan atau absorb ketika nanti aplikasi clear coat, ya didiamkan 1 kali 24 jam atau sehari itu lebih bagus. Tapi kalau mendapati skenario pekerjaan yang tambal sulam mintanya cepet-cepetan, itu nggak sampai 2 jam, setengah jam saja sudah saya sanding tipis menggunakan amplas 600 misalkan. Kemudian kita blending hanya pada area yang luka, baru kita aplikasikan clear coat, itu sudah aman. Dengan catatan yo aplikasinya epoxy jangan langsung tebal, jangan ditabur dulu pada area yang luka misalkan, kemudian baru kita epoxy yang agak rapat sedikit, kita diamkan setengah jam sanding, baru aplikasi base coat di atasnya. Ini misalkan skenario pekerjaan yang blending atau boso jalanane, boso kasare selambur tambal sulam, tambal lari. Jadi pekerjaan kita cukup
terbantu banget. Saya sebenarnya sudah lama atensi kepada pihaknya Belkut ya. Kebetulan kan ada teman yang bekerja di sana untuk membuat produk ini epoxy 1K. Kalau bisa ya karakternya seperti halnya epoxy punyanya Siken. Ternyata Belkut menanggapi atensi dari kita dan akhirnya mendevelop produk ini. Untuk beberapa pekerjaan juga saya aplikasikan pada media yang berbahan besi plat ya, plat tangki. Kan dulu kan biasanya misalkan kita mendapatkan pekerjaan yang model plat besi biasanya menggunakan epoxy 2 komponen ya, 2 komponen filler surfacer yang itu yang epoxy yang hardenernya kuning, yang keringnya yang lama supaya rekatnya bisa bagus ke plat misalkan. Tapi sekarang sudah ada kok epoxy 1K, jadi pekerjaan kita lebih gampang, nggak perlu nungguin waktu lama-lama 1 kali 24 jam, setengah hari aja di amplas naik base coat, misalkan catnya PU jeda 2 jam misalkan, itu kita clear coat ya wes nggak begitu ambles. Jadi ambles ya karena yang saya amati dia padat, epoksinya itu padat terus lembut, seperti halnya modelnya kalau ditembak itu seperti halnya cat. Jadi nggak begitu ambles, kecuali epoksi yang 2 komponen kadang-kadang kan ada yang berunggah, kalau keringnya nggak kering tatas atau nggak kering ideal kan kadang-kadang ambles. Kalau ini yang saya amati dia wis amblesnya masih taraf wajar lah, pokoknya karakternya persis seperti halnya punyanya Siken. Intinya menggunakan epoxy ini pekerjaan kita itu jadi cepet banget karena efisien, nggak perlu hardener, terus di sprayan itu juga nggak lengket. Dan untuk misalkan ketika teman-teman pakai epoxy yang 2 komponen pada plat besi sebelum aplikasi dempul, biasanya kan pada tangki kan, terus kemudian di epoxy 2 komponen yang hardenernya kuning, epoxy filler atau epoxy NC biasanya. Setelah di epoxy misalnya pada pekerjaan tangki kemudian didempul, setelah dempul ketika mungkin teman-teman males pakai epoxy NC yang terlalu lama nunggu cepat untuk keringnya, harus nunggu 1 kali 24 jam, bisa dipotong pekerjaannya lebih cepat menggunakan epoxy ini. Jadi setelah aplikasi dempul sanding selesai, tinggal tembak dengan epoxy ini keseluruhan bisa, atau mungkin hanya pada panel yang terdapat dempulnya itu cepet banget. Intinya wes teman-teman beli aja. Ini enggak kok aku di endorse Belkut, enggak. Yo ini mah kenyataan di lapangan ya, aku sering pakai produk ini. Waktu awal-awal rilis dulu langsung coba, ternyata karakternya sama seperti Siken. Pekerjaan kita jadi gampang, terus di spraygan ya wis enggak lengket, instan, didiamkan agak lama, misalkan kita ngaduk sisa didiamkan 1 jam 2 jam asal masih dalam RPS itu diencer sedikit tembak lagi, epoksinya juga mau kering. Intinya enak banget. Apalagi kalau ketemu dengan pekerjaan yang minta cepet-cepetan, terus tambal sulam, bekas cecetan, teman-teman pakai ini aja. Yang penting teknik aplikasi nyawurnya atau nembaknya tipis-tipis di awal, kemudian nanti ditebeli di lapis kedua, wis merdeka. Kecuali kalau ketemu dengan cat yang aerosol akrilik yo tetap hancur, sebaiknya ya dikupas saja. Tapi kalau masih wilayahnya aerosol yang NC, ditembak atau ditabrak dengan cat epoxy ini gampang. Apa meneh yang clearnya 2K, clear 2 komponen, misalkan teman-teman malas ngupas, tembak aja pakai ini, mati sudah, aman, merdeka pokoknya. Oke, silakan cariin aja produk ini. Aku dari kemarin tuh mau bahas ini, belum ada waktu untuk ngedit gitu aja. Sebenarnya dari dulu launching awal tuh ya langsung pengen tak edit, tapi kok nanti aja lah, akhirnya ya sampai sekarang. Yo ini sering tak pakai di balik layar, aku yo sering pakai ini juga kan. Pekerja aku yo banyak, enggak harus setiap hari tak kontenin kan, enggak kan. Untuk pekerjaan tambal sulam ataupun mungkin ketika ketemu dengan warna solid yang perlu dasar warna putih, wis enggak. Ini warnanya yo pas dibuat warna krem. Jadi misalkan mau naik warna merah solid ya cepet naik, misalkan mau naik oranye ya cepet naik, misalkan mau naik warna solid lainnya wis gampang pol wis. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Nanti ikuti aja video-video saya yang selanjutnya. Misalkan teman-teman melihat warna epoxy krem seperti gini ya, berarti aku pakai 1 komponennya dari Belkut gitu aja. Jadi nggak usah takut-takut mas, itu epoksinya apa warnanya beda. Ya berarti epoxy 1 komponennya dari Belkut.
Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Bye-bye. Kalau 2100 ya memang untuk kering keras kuku lambat. Apalagi kalau CT teman-teman NC, wis jangan harap untuk keras kuku. Ini bagian kepala. Nah, tak simpan di sini biar nggak berdebu. Ini ada dempulan kemarin di sini tempatnya. Dempulannya ya nggak meletek. Sini dempulan juga nggak meletek. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Yang sering tanya DM warna variannya Honda ya, black metallic dupe. Jadi mulai Vario Tekno, DBR, ada PCX. Nah, warna hitamnya itu bagaimana cara ngoplosnya? Ya, besok saja ikuti. Insya Allah kita selesaikan dengan damai. Cara ngoplosnya yang abal-abal dan yang enggak abal-abal esok aja semua kita bahas. Tunggu aja di uploadan selanjutnya.